Selamat datang di satu lagi episode podcast Comika. Bersama dengan gua adalah 3 komika yang berkarir atau pernah berkarir sebagai seorang penyiar radio. Randika Jamil, selamat datang. Selamat datang. Iya, halo Manji. Kenapa gua selamat datang juga ya? Iya, kan biasanya Anda yang nge-host soalnya. Anda yang mengucapkan selamat datang. Coki Pardadai, apa kabar? So far so good. Iya, pakai dipikir dulu. Gua jawab yang mana ya? Gua jawab apa adanya aja deh. Tadinya mau ngelucu tapi nggak dapet lucunya. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Patra Gumala, apa kabar? Baik, sehat dong, alhamdulillah. Tiga-tiganya penyiar, tapi empatnya ya sama gue, tapi satu doang yang masih nyisa. Randika lagi nggak siaran kan? Tidak dong. Iya, jadi tinggal Patra Gumala tersisa. Gue Hard Rock FM, Coki Pardadai, OS Radio Jakarta, yang Jakarta. OS Radio Jakarta. Randika Jamil banyak Terakhir semuanya. OS Bandung, Mustang FM, Urban RKM, Trax FM. Mustang FM. Iya. Itu dia. Legend semua lagi, gila tempat lo siaran anjir. Iya, karena udah tua aja dia. Itu baru gua mau ngomong. Tarik mundur lagi RRI itu kesebut sama dia tuh. Waduh. Radionya Cing Abdel nanti. RKM, radio RKM. Bukan, sorry. SK. Suara Kejayaan. Patra Gumala. Trax FM 3 tahun, abis itu Gen FM sampai sekarang. Itulah dia. Oke, jadi 4 orang ini penyiar radio dan walaupun banyak orang akan bilang bahwa kekuatannya nggak seperti zaman dulu, tapi menurut gua ceritanya masih sama sih. Menjadi seorang penyiar tuh punya pengalaman tersendiri. Interview orang ada ceritanya, terus udah gitu cerita dengan pendengar juga ada. Antara pendengar marah sama kita, pendengar seneng banget sama kita, ngefans banget sama ngirim sesuatu. Cukup klasik tuh lagi siaran dikirim sesuatu, kadang-kadang ya, nanti kita cek pengalamannya. Dan cuman mungkin kita mulai dari siapa yang paling, gue masuk siaran radio 2001. Randika Jamil pertama kali siaran tahun? 2004. Patra Gumala? Gue 2006. Coki Pardadai? Kalau saya tidak salah 2016, 2015 atau 2016. 2015, 2016. Oke. Tapi antara itu. Kalau gue Randika Jamil sama Patra ini masih dari angkatan yang radio tuh sebenarnya masih kuat banget. Jadi ya hampir cita-cita semua orang. Coki Pardadai itu sebenarnya 2015 2016. Lu waktu itu siaran radio tuh kenapa? Gimana ceritanya, Cok? Ya, jadi ceritanya pada saat itu, lo mau versi aslinya atau versi ada versi menginspirasi lagi asik. Tapi gue potong ya Coki. Coki itu masuk di era-eranya seluruh stand up comedian meresahkan penyiar radio. Iya. Emang iya? Iya. Jadi ada momennya Bang Panji di mana stand up comedian itu banyak sekali menjadi penyiar radio di berbagai radio. Dan akhirnya itu jadi masalah juga karena banyak yang dipecat juga. Karena ternyata tidak sebertanggung jawab itu. Itu lagi alasannya. Ya, karena Anda lagi ngomongin Kemal Palevi ya? Saya lupa kalau julid di sini diperjelas. Enggak. Oke, terus udah gitu, Cok? Jadi sebenarnya pada saat itu kenapa gue siaran adalah kalau dari guanya sih gue melihat itu adalah kesempatan yang unik buat gue untuk memperdalam skill tergini. Gue tuh dari dulu tuh selalu kagum sama penyiar radio karena mereka itu jauh sebelum ada pandemi sudah dituntut untuk bisa menebak reaksi pendengar gitu. Jadi kan biasanya gini. Hubungannya apa sama pandemi? Gini, jadi kalau di masa pandemi kita stand up, itu kan kadang kita nggak langsung dapat feedback penonton kan. Yeah. Kalau di Zoom, di yang lain-lain. Yeah. Nah kalau penyiar radio, mereka sudah terlatih karena jauh sebelum pandemi, mereka pun waktu lagi ngeluarin punchline siaran radio, kadang kita tuh nggak tahu apakah itu beneran lucu atau kita suruh sendiri. Karena gini, gue beberapa kali dengar penyiar radio, lucu banget. Hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya kalau misalnya didengerin di TV, di mobil,
berisik doang gitu. Iya, benar. Nah, jadi gue tuh waktu itu mengambil kesempatan untuk jadi penyiar radio karena gue pengen tahu craft-nya nih. Kenapa? Karena ini public speaking yang luar biasa buat gue. Karena menurut gue masih sejalan lah dengan stand up komedian yang waktu itu kan gue baru dari Suci kan. 2014, gue 7 besar, pekerjaan tidak terlalu banyak, ya masa saya tolak siaran radio. Jadi itu sebenarnya. Nah, kalau dari OS radionya sendiri, kenapa dia nawarin gue? Karena kayaknya gue budget yang bisa digoyang waktu itu. Yang manggil lu siapa waktu itu, Cok? Mas Adri. Adri Danuatmaja. Adri Danuatmaja. Wow, Dan ini Adri fun fact Danuatmaja. Ini fun fact ya. Yang menemukan nama Coki Pardede itu Mas Adri Danuatmaja. Jadi waktu itu kan gue masih Coki, belum Pardede. Terus sebagai radio personality beliau bilang, Cok kalau misalnya lu di present di program, Haji Sabah dan Coki, kayak ada satu spot yang hilang gitu, Cok. Jadi lu harus apa? Coki siapa? Coki Torpedo, Coki apa? Terus gue bilang, wah gue Coki Pardede aja bang. Dia yang bilang, gimana kalau Coki Pardede? Boleh. Ya udah akhirnya Coki Pardede gitu. Dan mulailah gue siaran gitu. Dan susah banget bang. Susah banget waktu itu gue ingat waktu itu gue siaran karena sebagaimana layaknya stand up komedian pada masa itu ya, kita merasa kita bisa ngelucuin segala hal padahal formatnya beda waktu itu. Kita pakai format stand up waktu itu mau siaran dan nggak lucu. Gitu nggak lucu gitu, dan gue perlu proses untuk bisa benar-benar tahu bahwa ada ininya, ada apa ya istilahnya ngomongnya ya, ada ilmunya untuk bisa kita tidak so asik sama pendengar gitu. Ya proses yang menyenangkan lah buat gue, dan itu menurut gue juga yang melatih public speaking gue juga jadi bagus. Si Coki ini beneran penyiar yang datang dari stand up ya, bukan kayak lu, gue, Patra, Randika Jamil itu kan datang dari siaran dulu. Gue coba ke yang angkatan paling lawas dah. Gue ya. Sorry bang, sebelum lo lanjut, jadi waktu itu tuh gue juga ada dimusuhin sama penyiar radio di beberapa, aduh anjing gue keceplosan. Pokoknya waktu itu gue dimusuhin lah sama beberapa penyiar radio di OS itu sendiri. Nggak apa-apa. Karena kenapa? Gue ini kan datang dari stand up komedian, jadi gue nggak tahu cara mixing, tau nggak lo? Kita kan kalau radio kan mixing sendiri kan. Sehingga akhirnya gue tuh ada orang yang mixingin. Gitu. Udah gitu bayarannya di atas orang yang mixing sendiri. Udah gitu awal-awal gua nggak lucu juga. Gitu. Jadi pressure banget. Udah gitu kan di radio kan juga gosipnya kan cuak gitu. Asli. Jadi ya itu menurut gua sampai akhirnya gue buktiin bahwa memang di program gua itu ratingnya lebih tinggi dari yang teman-teman yang lain gitu. Gua kan pernah mampir ke radio lu ya. Pernah bang. Iya, interview untuk tour rap gua kalau gue nggak salah. Betul. Bukan stand up, Nusantara rap tuh waktu itu. Betul. Iya, ya lucu banget. Mau tambahin satu fakta lagi nggak, Cok, buat lu, Cok? Apa tuh? Iya, jadi yang ternyata benci nggak cuma OS Jakarta, OS Bandung juga pada benci sama lu sebenarnya. Emang iya? Iya. Kok bisa ya? Kok bisa nyampe Bandung? Enggak, karena gini, kan OS Radio itu kan dia network kan, radio network. Nah, jadi yang di Jakarta itu banyak ngambilnya duitnya dari Bandung. Jadi yang jadi backbone-nya itu OS Bandung. Yang kerja banyaknya di Bandung, tapi gaji yang di Bandung kecil. Memang. Kasihan ditariknya memang. ke sono. Kasihan tapi kan memang. maksud gua kan daripada menyalahkan manajemen kan nama Coki Pardede lebih besar dan lebih gampang untuk ditargetin. Iya betul. Iya, betul. Ya pokoknya siapapun yang outcast gitu, orang yang baru ya udah dia targetnya. Tapi emang sebelum itu pun ya, gue nggak tahu nih nanti Patra sama Dika punya cerita atau enggak. Radio itu emang dunia radio itu mulutnya anjing-anjing semua tuh. Dan gampang kesebar. Maksud gue kalau ada isu di radio ini pasti nyampe di telinga radio sini gitu. Ya, nah betul, ini dia anak Sarinah lantai 8 nih, tahu bener nih soal gosip. Iya Patra. Tapi gue ke Randika Jamil dulu. Jadi lu siaran pertama kali tahun 2004 itu adalah radio OS. Gue cuma satu radio kalau di Bandung dari awal 8 tahun. Oh iya, Mustang Jakarta ya. Gue lupa benar. Nah, waktu lu di Radio OS, apa yang membuat lu waktu itu siaran 2004? Gue masih di Bandung tuh. Kayaknya gue sama deh sama kayak artis-artis yang waktu itu bilang dulunya asisten terus tiba-tiba nganterin dia yang kepilih tuh gitu. Anjing, klasik. Kayak Dian Sastro jadi gadis sampul. Iya, tapi itu bener kejadian. Jadi gue tuh sebenarnya nggak berniat untuk jadi penyiar radio awalnya. Nah, tapi gue punya sahabat gue
pingin banget jadi penyiar radio. Tapi dia malu buat kalau ngedaftar sendiri, ikut audisi sendiri. Jadi waktu itu ada open recruitment gede-gedean si OS-nya. OS bikin open recruitment gede-gedean. Temen gua ngebet pingin ikutan, tapi dia malu. Dia ngajak gua. Temenin gua dong. Nah, terus gua cuman, ya udahlah, lu daftarin gua aja. Dia yang ngefotoin gua di photobox. Yuk Dik, photobox katanya. Buat dikirimin ke OS. Oke. Dibikinin data diri sama dia. Dia yang ngirimin. Dia cuma ngasih tahu, Dik, hari Rabu jam 9 pagi lu datang ke OS ya. Audisinya jam segitu. Ayo udah. Ayo, gua datang ikut audisi. Tidak ada niat menjadi seorang penyiar sama sekali gua. Gua hanya melakukan kalau disuruh gini ya gua cobain, ya gua lakuin gitu. Ya udah ternyata yang keterima malah saya. Masih berteman gak lo sama temen lo itu? Masih. Oh, kasihan dia. Dia bukan artis sekarang dia. Emang gak nasibnya aja berarti. Lu megang apa di OS? Kalau Coki kan prime time ya, pagi ya? Ya, gua prime time pagi waktu itu. Apa sama namanya? sore. Nama program? Jakarta Morning Show. Jakarta Morning Show. Untuk sebuah radio yang mengklaim sangat kreatif, nama prime time Jakarta Morning Show menurut Hai gue banget tuh nih Coki mulutnya. Dika lu apa? Sorenya apa gitu lupa gue. Kalau udah nggak di radio dan radio udah tutup, nggak ada beban ya Cok, ngomong aja udah. Iya, sudah nggak ada di Jakarta. Ya ada tapi kan cuma lagu doang gitu. Iya. Emang iya betul. OS Radio masih ada tapi cuma lagu doang. Dia kayak KLCB ya anjing. Anyway, ya, Randika Jamil dulu megang apa? Lu megang program nggak tuh siaran reguler? Gue sempat megang semua jam, pernah selama 8 tahun itu. Murah. Gue pernah. Tentu dong, saya banget Bang Panji anjing. gue sih gue tidak menyangkal ya bahwa gue murah karena gue sejamnya cuma 1.500. Astagfirullahaladzim anjing. Enggak, Kang Dika, menurut gue lu tuh orang yang di pergaulan radio tuh yang reliable. Jadi apapun masalahnya, sip-sipan yang menggantiinnya pasti Kang Dika. Makanya lu pasti tipe orang yang kayak gitu kan? Iya. Yang selalu dimanapun. Karena kosannya deket tuh radio OS, soalnya jauh di atas tuh. Iya kan, bener kan? Gak enak makanya banget. Jangan milih tempat yang terlalu dekat dengan tempat kerja. Iya. Kang Ganjar, bosnya namanya Kang Ganjar. Iya, betul. Kang Ganjar Suwargani. Ngeri sekali bos itu. Oke. Gue pernah siaran dari after midnight jam 12 sampai jam 3 subuh pernah. Gue pernah siaran weekend. Sabtu Minggu pernah, weekend pagi. Terus gue pernah siaran chart Osbox Show. Gue pegang top 40 gue pegang. Ya. Acara special program membahas rap gue pernah ngebahas band indie sama Gebek. Ternyata ya, Randika Jamil mau aja disuruh-suruh untuk megang acara bukan zaman stand up Indo doang ya. Semua acara stand up Indo hostnya Randika Jamil. Jadi mentalnya bahkan udah terbentuk dari dulu ya. Iya betul. Apapun acaranya, just do it. Pegang acara ini, iya ayo. Iya, karena kalau gue sih gue seneng nyari ilmunya. Gue kan berarti menemukan sesuatu yang baru. Anjing lu udah tua masih nyari ilmunya anjing. Kagak waktu dulu. Zaman, dulu ya. Ya kalau sekarang kan nyari duitnya, ngapain gue nyari ilmunya? Os. Patra Gumala nih. Ya, gua. Trax FM. Gua masuk kan 2006. Sebenarnya tuh gua daftarnya tuh 2004, Ji. Masih MTV Sky? Masih MTV Sky. Jadi 2004. Oh iya benar ya. Iya, MTV on Sky. Era. Sky. Jadi 2004 tuh kan ada kayak apa? Trax Hunt kan kalau MRA kan bukannya kan barengan-barengan gitu kan. Iya. Nah 2004 itu gue diajakin sama Rio sama Molen kalau lo tahu. Tahu. Jadi angkatannya Rio Molen yang dimana waktu itu kan udah ada semi duluan yang di Trax kan. Kita tuh karena gue teman SMA jadi ngelihat kayaknya siaran di radio enak nih ngelihat semi gitu kan. Jadi 2004 kirimlah kita CV bareng-bareng. Nah Rio sama Molen diterima, gue enggak. Jadi gue saat itu gue melakukan kesalahan yang gue nggak tahu sebenarnya. Kalau gue ingat-ingat lagi, jadi kan kalau interview kan dulu bareng-bareng tuh di kantor yang itu, tanpa harus menyebutkan nama. Jadi waktu itu kan ditanya kayak dilihat CV lo SMA 3 kan katanya lo di SMA 3 paling gokil gini-gini. Iya memang.
coba dong ngelucu, tiba-tiba gitu kan. Ya, Waduh. Anjir. Aduh. Ditembak ngelucu kan. Nah. Salahnya gua, emang gua nggak tahu persiapan apa-apa kan, karena kan tadinya gua pikir cuma interview, tiba-tiba ditembak harus ngelucu. Insting gua pertama kali waktu disuruh ngelucu jadi ngondek. Nah, Patra ngondek pertama kali. jadi kayak oke deh gua. Jadi nge-switch kan harus cepet, anjing ngapain harus lucu. Oke, gua harus. Jadi yang pikiran pertama kali gua jadi ngondek saat itu. Jadi menurut lu LGBT itu bagus. Bikin frame aja. Ngondek itu kan nggak harus LGBT. Ayo. Betul. Ayo dong. Tapi yang ngondek itu lucu. Tapi yang jelas sih LGBT dan radio irisannya sangat erat ya. Itu yang waktu gue interview gue nggak tahu, Cok. Salahnya gue di situ. Ngerti kan? Panji pasti tahu lah. Lu tahu Lanji saat 2004 2005 itulah, lu tahu lah nama-nama itulah. Tahu, mau gue sebut nih namanya nih. Nggak usah. Satu grup WhatsApp nih gue nih. Nggak usah. Karena waktu itu yang interview tuh bos-bos dan berlima apa berenam gitu dalam satu ruangan. Salah banget anjing. Salah banget gue. Jadi yang ketawa tuh cuma 2. Jadi salah satunya tuh ada Ocha, kalau lu tahu senior dulu Ocha. Terus siapa ketawa tuh? Vivi Koster ketawa. Nah, ada beberapa nama ini kayak nggak suka tuh dengan jokes kayak gitu. Ada 2 orang lah gitu. Mungkin ofensif kali buat mereka itu. Mungkin ya karena dia gay, Cok. Iya. Mungkin ngerasa tersaingi ya, Pat ya. Itu dan gue lupa bercandanya, tapi kayaknya bercandanya memang agak ofensif karena kan ya lo anak SMA baru lulus di era itu kan lo nggak tahu bagaimana ngehargain perasaan orang ya, ngerti nggak sih lo? Apalagi gue nggak tahu orang-orang di situ ternyata ada yang ada yang gay gitu. Iya. Nah ini soal sebenarnya gini ya, siapa yang pernah bilang sama gue katanya cowok tuh kalau jadi penyiar tuh pilihannya cuma 2 antara bangsat atau ngondek. Sebenarnya itu kurang akurat juga karena ada banyak juga yang laki-laki biasa-biasa saja, cuman for whatever reason dulu itu termasuk waktu zamannya gue di Bandung, ngondek itu identik dengan rame, dan rame sebenarnya yang dicari. Sebenarnya yang dicari itu ramenya, bukan ngondeknya. Tapi orang yang ngondek itu talkative, terus udah gitu pitch-nya di atas dan segala macamnya, makanya disukai. Tidak ada dead air-nya ya, Bang? Iya betul sekali, dead air istilah radio sekali. Istilah radio. Nah, salah satu yang datang dengan siaran radio itu biasanya pendengar aneh-aneh. Nah, harusnya sih masing-masing sih berapapun rentangnya punya pengalaman spesifik sama pendengar ya. Apalagi kalau Coki pendengarnya ormas kan. Waduh. Kalau gue zaman di Bandung itu gue punya satu pendengar. Pendengarnya ini cewek. Tahun berapa, Bang? Gue siaran di Bandung 2001 sampai 2005, Cok. Gue dapat gue kenal Gamila aja dari situ. Gue ingat Gamila telepon pertama kali gue siaran pagi, gue siaran sama Tike. Gamila telepon, gue tanya siapa namanya? Gamila, lucu ya namanya. Gue inget banget. Habis itu orangnya ngelamar Hard Rock FM, lalu saya sikat. Nggak, tapi gue punya ada satu pendengar. Kerjanya ngirim makanan mulu. Gue nggak pernah tahu nih. Tiap pagi ini ada kerupuk, ini ada cemilan dan segala macamnya. Lama-lama setelah dia ngirim dengan namanya nama laki-laki. Yang mana nggak apa-apa juga, I don't mind. My best friends are gay, bahkan teman-teman gue di situ gay, sahabat gue gay. Betul. Cuman pada satu hari dia memberanikan diri, si anjing operator gue ngasih nomor telepon gue. Terus udah gitu memberanikan untuk telepon diri, terus ngajak gue makan. Gue bilang gue punya pacar, ya nggak apa-apa, belum punya pacar cowok kan, kata gue. Waduh, ini orang gigih sekali ya. Enggak, kalau dia udah ngirim makanan sampai berkali-kali sih penolakan gitu pasti diterabas kalau cuma gitu. Anjing Coki. Nggak mungkin kalau dia udah ngirim, lo harusnya bilang, aduh saya diabetes. Atau penyakit berat mungkin dia lagi ada. Nah, tapi gue tahu cara nge-handle. Cuman yang gue mau sampai ke poin gue ini adalah dia waktu gue bilang enggak deh, gue sama pacar gue aja, terus udah gini. Aku kecewa nih, nanti aku nggak mau dengerin kamu siaran lagi nih. Nanti aku nanti nggak jadi pendengar kamu lagi nih, nggak jadi Hard Rockers lagi. Nah, tipis banget antara dia tadinya ngefans, abis itu dia langsung benci sama lu. Itu kemampuan pendengar radio. Siapa yang di sini? Randika Jamil punya cerita serupa dengan pendengar. Ada yang ngefans banget sampai ngirim makanan. Ada yang benci mungkin sama omongan lu.
Ada ya, waktu itu pernah ada yang ngirimin. Jadi gue waktu itu lagi siaran malam kan. Terus Ngirimin dia santet. wah, kalau ngirimin santet mungkin saya pas ngomong keluar paku. Keluar. Iya. Gini-gini nih. Mic gue bunyinya kenceng dong. Jadi waktu itu gue lagi siaran malam. Dia tuh sering ngedengerin. Dan dia selalu, kalau gue ngelempar malam ini topik obrolan apa, dia pasti selalu ikut gitu. Ya. Terus tiba-tiba suatu hari dia ngirimin makanan beberapa kali, terus datang akhirnya. Iya, datang. Nah, dia datang, terus dia bawa martabak, dia nanyain ke operator kan. Randikanya di mana? Itu lagi siaran di dalam. Nah, ruang siaran tuh kan pasti kaca kan? Iya. Iya kan, pasti kaca kan. Jadi pas datang dikasih tahu sama si operator gua, terus dia ngeliat, terus dia ngasihin martabaknya, terus dia pulang. Kecewa. Terus habis itu dia nge-SMS. Waktu itu masih zaman SMS ya. Iya. Dia nge-SMS, tulisannya gini. Aku kecewa sama kamu karena ternyata kamu tidak tinggi, Arab dan putih. Ya ampun. Ngebayangin, gue pernah tuh kena kayak gitu. Gue pernah ada mau di Hard Rock FM Bandung, Panji ada pendengarnya pengen ketemu. Gue turun ke resepsionis, orangnya ngeliat gue terus diam. Gue bilang kenapa? Terus dia bilang, aku ngebayanginnya kayak DJ Winky. Anjir. Kan terus dia bahkan menuliskan gini, kamu telah menghancurkan mimpiku. Apa dong? Ya, apa urusannya anjing, dia yang ngayal, dia yang marah. Enggak, era sebelum sosial media tuh emang kejadian kayak gitu masih sering. Iya, betul. Dan menurut gue itu terjadi karena lo terlalu banyak ngambil program sih Kang Dika. Jadi orang tuh jadi banyak denger menurut gue sih. Gak bisa menghindar dia kemana-mana ketemunya Randika Jamil anjing. Coba aja program yang malam itu gak lo ambil, pasti intinya tidak hancur pasti. Anjing, jadi salah gua karena gua ngambil banyak program ya anjing. Patra waktu di Trax tuh sempat siaran apa ya? Gua masuk pertama tuh dari siaran sahur. Gua kan awalnya masuk jadi produser sebagai produser Jimmy Buluk. Terus ya 2-3 bulan tuh puasa ada siaran sahur, ditawarin lah sama Vivi Koster. Ini siaran sahur kosong nih, lu mau siaran nggak? Ya udah siaran sahur, gua dari siaran sahur mulai ya. Wow. Habis itu dari weekend ke reguler gitu-gitulah. Gila sesuai jenjang karir ya. Asli. Iya emang. Gini aja. Tidak seperti pantes lo sebelah sama gua Patra langsung tiba-tiba prime time. Gua nggak sebelah sama lo, Cok. Bercanda. Tapi sumber jokes aja. Ada eranya dulu radio tuh menciptakan orang terkenal. Ya. Lalu ada eranya radio. Ada. Iya, radio narik orang terkenal. Iya. Betul. Dan ada penyiar yang udah lama banget, reguler secara angkatan, harusnya ketika prime time ini cabut, gue yang masuk nih, tiba-tiba artis yang masuk. Itu benar tuh. Ada eranya tuh yang kayak gitu. Dan itu berat, Bang Panji, itu berat. Karena gini, gue tuh waktu di radio, gue menemukan sebuah kesimpulan. Humor pendengar radio tersebut berbanding lurus dengan playlist lagunya. Ya. Semakin playlist lagunya, misalnya ini tanpa maksud mendiskreditkan ya, misalnya Raja, atau Kangen Band, itu pasti humornya yang itu udah pasti humornya tuh yang gitu tuh. Mungkin kalau humor yang di audisi Patra dibawain ketawa tuh, yang tadi ngondek tuh ketawa gitu. Apa namanya, yang Kangen Band apa. Tapi kalau misalnya kayak Red Hot Chili Pepper yang gitu-gitu, humornya tuh berbeda. Nah, kan yang menanggapi apa yang Bang Panji bilang, kan ada orang yang terkenal dari radio, ada orang terkenal yang dibawa ke radio. Kadang tuh yang radionya itu lupa, pada saat mereka membawa orang terkenal ke radio, sisa pendengar yang lama tuh masih ada di situ. Betul. Ya. Sehingga sangat kewalahan buat gua, at least buat gua ya. Pada saat itu tuh untuk menyesuaikan jenis humor gitu. Yeah. Apa gua yang mengalah dengan ngejokes tentang yang begitu-begitu, atau gua yang paksakan gitu. Dan akhirnya gue yang paksakan, karena menurut gue kalau gue mengalah, gue nggak pernah dapat senengnya di siarannya. Yeah. Jadi akhirnya gue yang mending gue jadi diri gue sendiri aja. Gitu. Tapi Aji Sabah tuh seingat gue cukup akomodir sama lu ya? Betul, tapi si Aji pernah bercerita bahwa sebenarnya dia awalnya benci sama gue. Karena
Gue tuh karena dia orang pada umumnya. Orang pada umumnya. Iya, enggak. Tapi maksud gue gini, pada saat itu tuh stand up comedian itu kan memang disebelin kayak dia ngambil job ini, dia ngambil job ini. Betul. Punya attitude I'm better than anyone gitu loh. Iya, betul. Dalam hal berkomedi gitu. Padahal bukan kita yang bikin, cuman kita kena imbas dari efek itu gitu. Sehingga Aji Sabah tuh cukup males, tapi akhirnya ya berhasil. Nah, pendengar yang paling aneh buat gua itu Dustin. Jadi gini, Dustin. Dustin? Dustin udah dari gua siaran di Trax, ya? lanjut ke Coki itu dia. Betul. Iya. Dustin ini ternyata adalah bounty hunter, quiz hunter ya? Apa istilahnya? Quiz hunter. Jadi Dustin ini memang tidak punya loyalitas kepada radio manapun, tapi dia mengincar kuisnya sehingga dia ada di mana-mana gitu. Makanya itu menjelaskan kenapa dia ada di Jakarta Morning Show. Cuman bedanya, apa yang membedakan gua dan Tretan Muslim dan penyiar-penyiar radio pada saat menghadapi Dustin, kita tahu bagaimana ngebuat orang ini nih jadi lucu gitu. Karena memang orang ini aneh dan memang begini. Gua dan Muslim ini kan kalau lihat orang aneh kan kita fasilitasi kan. Setelah kita fasilitasi menjadi masalah baru itu lain cerita, atau setelah kita fasilitasi bisa menjadi hal yang lucu. Kebetulan waktu kita fasilitasi jadi hal yang lucu, ya udah. Dan akhirnya orang-orang aneh yang ada di pendengar gua pada saat itu tuh selalu gua telepon. Jadi misalnya ada nih orang dia ini kalau ngejawab topik pagi itu selalu pakai pantun, kita telepon orang yang ternyata aneh beneran, kita marah. Ini real life loh mas, kenapa harus pakai pantun gitu? Jadi kita memang nggak ada sih yang benar-benar aneh banget, nggak pernah ada. Si Dustin itu indikasi anehnya apa waktu itu? Kan waktu itu mungkin zamannya WhatsApp atau texting gitu ya? Atau dia semua topik di Twitter tuh dia reply, dia ikutan kuis, ikutan topik, semua radio tapi. Gitu. Betul. Wah, tapi nggak. Kalau sekarang kan kita bisa lihat ya ngomongnya itu aneh, tapi waktu itu nggak terlalu kelihatan kan berarti kan cuma sering nongol aja. Tapi sempat ketemu kan lu? Dia sering datang dan jadi caller. Dari situ aja udah ketahuan aneh. Tapi kayaknya gua ralat deh. Sebelum gua dan Muslim kayaknya Danang Darto duluan yang nemuin dia deh kayaknya. Iya di net. Dia sempat ke net dulu tuh. Iya. So basically sih gue pendengar aneh sih cuman mereka aja. Karena kan gue kan udah bukannya gimana. Gue kan orang udah tahu Coki Pardede bisa dilihat di Google. Jadi nggak pernah ada miss ekspektasi dari suara dan lain-lain. Dan ya paling ya yang benci gue benci aja gitu. Sehingga ya udah apa yang baru kalau ada yang benci gue gitu. Jadi sebenarnya Patra pernah ketemu sama Dustin? Pernah, pasti pernah. Jadi Dustin tuh salah satu pendengar loyal Trax. Semua radio di Jakarta kayak dia loyal sih. Gue juga pernah ketemu sama Dustin, Ji. Betul. Yang kita bingung waktunya dari mana ya, banyak amat tuh orang. Ya kan memang dia waktu lowongnya banyak kan, Jok. Betul. Nggak, waktu Patra, nah ini juga nih, waktu pindah, kalau Coki kan masuk radio ya, ada resistensi dari radionya, ada resistensi dari pendengarnya. Dulu gue pindah dari Hard Rock FM Bandung ke Hard Rock FM Jakarta, 1 tahun penuh setiap hari dimaki-maki sama Hard Rockers Jakarta karena dibilang nyunda. Sama, bercandanya juga nggak nyambung. Mereka ngerasa, apaan sih bercandanya aneh banget deh, toilet jokes, apa segala macam, nggak nyambung. Nah, gue coba Patra tuh pindah dari Trax ke Gen FM. Apalagi sebenarnya kan, apalagi pada zamannya, dulu kayaknya Emera tuh kayaknya ngelihat Mahaka tuh kayaknya gimana gitu. Emera tuh ngeliat Indika, ngeliat Mahaka tuh kayak gimana gitu. Tapi pindah ke sono semua penyiarnya. Waktu itu lu pindah ke grupnya Mahaka, kayak gimana resistensi di dalam, terus pendengar kayak gimana tuh, Pak? Waktu gue MRA ke Mahaka sih waktu itu lumayan agak, ini dari beda grup yang sangat jauh ya, agak shock culture sih awal-awal. Ya, cuman dan lu Exodus bareng-bareng kan? Semi pindah. Gua Exodus angkatan awal-awal tuh. Akhirnya yang banyak menarik orang lainnya juga masuk ke dalam grup itu sih. Iya. Terus? Nah, untungnya kalau gue waktu masuk pindah ke Mahaka, gue tuh ditawarin di Mahaka tuh sama senior gue di kampus. Jadi gue udah gitu grupnya Mahaka saat itu masih sangat kecil, orangnya dikit banget. Orangnya tuh dikit banget, orang hitungan cuman di programnya aja tuh cuman ada 1 PD, 1 produser, 1 MD. Udah. Wow. Misalnya penyiar-penyiar baru, dan penyiar-penyiar baru juga kan tarikan dari Trax FM kan, ada Kemal, ada Semi, ada Dita gitu. Jadi gue masuk sih secara lingkungan pertemanan udah banyak yang gue kenal.
paling sisanya tinggal penyesuaian lagu yang dari tadinya harus di Trax FM harus ngejar keren, di Gen sih nggak ada tuntutan itu. Ngejar masif. Aduh, ini kalau masih siaran nih beban akan ya. menjadi jokes mendekati bercanda karir ya kan. Tapi shock culture-nya itu real loh. Gue waktu itu pernah, gue seumur hidup siaran di Hard Rock FM kan. Terus gue diminta untuk nemenin Steny siaran di Delta. Bear in mind, emang pendengarnya beda. Tapi gue tuh datang dari Hard Rock FM. Jadi waktu gue masuk ke ke Delta FM, lagu pertamanya adalah Heaven Knows, Rick Price. Lagu-lagu jam 6 pagi mainin Heaven Knows. Di benar pagi-pagi lagunya. Iya, jadi gue bisa ngerasain shock culture itu. Tapi pendengar lu komplain nggak ada lu? Enggak, untungnya waktu itu Gen kan baru, jadi belum punya pendengar saat itu. Ngebangun ya. Gen itu masih lagi ngebangun. Jadi penyesuaian gue tuh justru bukan sama pendengar, tapi sama sistem. Karena si Gen dan Jack Mahaka itu kan bawa sistem dari Malaysia Astro kan saat itu kan, pakai konsultan yang akhirnya merubah seluruh peta radio di Jakarta. Kan? Jadi penyesuaiannya sih cuma di situ doang sih kalau gue. Nah, Randika Jamil nih dari OS, Mustang, satu lagi apa? Urban RKM. Urban RKM, sebentar ya Urban RKM ya? Setahun. Habis itu Trax FM nih lumayan Trax ya. Trax FM. Itu beda semua tuh. Paling yang mirip OS sama Trax. Mustang tuh. Mustang juga mirip. Radio. Kayaknya gue sebenarnya nggak ada yang terlalu beda sih, karena semuanya radio anak muda jatuhnya. Tapi semuanya gitu, ya. Kultur radionya, terus udah gitu gaya bercandanya, gaya siarannya mesti berubah. Yang kerasa berubah menurut gua adalah kebiasaan gua ketika pas dari OS, gua megang mixer sendiri, gua operate sendiri. Dan itu kan live kan biasanya. Kalau di Bandung tuh belum ada live delay kayak dulu. Kayak sekarang maksudnya, dulu tuh beneran live aja. Nah, pindah ke Mustang, gua dipegangin sama orang, gue cuma ngomong doang. Itu menurut gue juga sedikit rada aneh. Betul. Iya, gue harus ngapain nih cuma ngomong doang. Dika, gue mau nanya deh, pada saat situasinya gitu, itu membuat lu jadi nggak maksimal atau maksimal saat itu dipegangin sama orang lain? Guanya jadi bingung, maksudnya. Ini biasanya punchline lu gini sendiri kan? Nah iya, jadi gue ngerti. Ini itu dia maksudnya. Ini menurut gue udah punchline nih. Kok enggak ya? Aduh, nerusinnya gimana ya gitu kan? Betul, jadi lu harus ngebikin mikir lagi. Gue harus mikir lagi lucunya apa gitu. Gue inget kalau gue nggak tahu radio lain seperti apa ya, tapi zaman gue siaran tuh kalau di mixingin ada satu gesture yang menandakan punchline. Gini. Betul. Betul. Aduh, gue pikir kocak banget. Tangannya digini dulu. Lucu banget ya zaman dulu. Tapi gue inget juga kalau kita lagi siaran itu, kalau kita udah nggak nemu closing punchline, kita tutupnya pakai nada-nada aja. Gini-gini nggak lucu langsung hajar gitu. Enak banget ya. Enak. Kalau penyiar gue nggak ngerti Coki. Gitu dari gue pertama kali kenal Coki sampai sekarang, dia kalau nada lucu mulu. Gue bingung dah. Salah gue di mana ya? Otak gue kenapa ya? Lucu banget dari zaman dulu. Waduh. Bisa. Gue inget. Kayaknya kayaknya lagi tur sama Coki di mana ya? Di Makassar kayaknya. Gue sampai bikin video YouTube yang ngomongin nada-nada sama Coki. Tapi oke, tadi kan kita lagi ngomongin soal beda kultur kan. Nah, si Randika Jamil waktu pindah ke Trax FM itu lama banget tuh sama Gita Bebita tuh. 4 tahun. Iya, itu partner yang langsung ngeklik. Nih soalnya masing-masing ada partneran nih. Nah, Coki Pardede pada akhirnya ganti kan dari Haji Sabel ke Muslim kan? Betul. Iya, Patra juga berubah-berubah tuh, sempat ada sama Kemal dan segala macam. Gue banyak banget partner gue. Iya, digilir dia ada. Kalau Randika Jamil waktu sama Gita Bebita langsung ngeklik karena yang satu orang Medan, yang satu orang Sunda, siaran di Jakarta. Kayak gimana tuh? Gue kan sebelum sama Gita sama Cia dulu. Cia Wardana. Iya, sebelum. Betul, itu cuma beberapa bulan karena ternyata saya terdengar jahat sekali di on air. Oh, kenapa? Karena Cia tuh kan tipikal cewek yang kalau kita ngejokes terus kita mau bilangin, ya lu mah Ci kayak gini. Dia tuh langsung nyalahin diri sendiri. Iya sih kalau gue mah gini, ya maaf dong. Nah guanya kan jadi, iya ya maaf ya gitu. Guanya kan jadi bingung. Jadi gue terdengar jahat sekali di on air. Banyak sekali pendengar Trax FM tuh kayak yang,
Randika ngomongnya jahat banget nih, Cia-nya jadi tertindas gitu, memberikan kesan karena jokesnya. Bagus. Akhirnya ganti tuh. Gitu. Akhirnya ganti. Nah, kalau sama Gita tuh nembak balik. Kalau gue ngecengin apa, dia bisa ngecengin balik. Nah, itu yang ngebuat gue jadi lebih cepet ya untuk bisa dapet tektokannya. Karena Gita juga kan nggak masalah kalau ngomongin apa-apa. Kalau gue ngecengin sesuatu, dia bisa balik ngecengin ke gue. Jadi kita imbang. Betul. Lama tuh lu sama dia? Apanya? Berapa tahun lu sama dia? 4 tahun. Oh, lama juga ya. 4 tahun. Habis itu apa yang terjadi tuh? Dipecat gue. Dia sama siapa habis itu? Dia kan pindah ke pagi. Ditarik ke pagi jadi bertiga siarannya. Oh, iya. Okay. Jadi gue dipecah, guanya dipecat, Gitanya ditarik pagi. Sorenya dimasukin artis gitu. Siapa itu? Ardhito Pramono. Hah, Ardhito sempat siaran Trax. Siaran Trax. Sempat. Gantiin Dika. Makanya Dika masih dendam ya sama Ardhito sampai sekarang. Enggak gitu, Pantra. Enggak. Sekarang Ardhito Pramono Hard Rock sama Adit Insomnia. Ya. Betul, sama Adit Insomnia, betul. Tapi emang pasang-pasangan itu sulai sekali. Zaman gua selesai keluar, gua sama Steny selesai 4,5 tahun, yang gantiin gua itu adalah Desta. Desta sama Ari Kirana kalau nggak salah. Iya. Gak lama habis itu Destanya cabut karena susah sekali. Kalau Patra Gumala tuh kombinasinya siapa aja, Pat? Yang sama Kemal tuh apa? Kemal di Gen, waktu itu di Gen. Gua sebenarnya waktu di Trax pertama kali tuh sama Ramaniji sebenarnya. Ramaniji enak tuh. Kali. Enak, Nijinya lagi jaya-jayanya lagi waktu itu kan. Lagi mungkin karena itu kali ya. Iya, enak saat itu. Cuman gini, kalau gua tuh bukan tipikal pemilih partner sebenarnya sejak gua kan dulu siaran reguler, siaran jam 10 pagi. Nah, penyiar jam 10 pagi yang rumah gua sama Sarina tuh nggak terlalu jauh. Nah, lo tahu dong pasti gua akan jadi tambelannya penyiar pagi yang kalau tiba-tiba izin. Lo tahu nggak sih? Iya. Nah, beli itu anjing. Nah, era 2007-2008 gue lupa, itu penyiar pagi Trax FM adalah Melanie Iksan. Aduh, gua tahu tuh pasangan tuh. Iya kan? Nah, hilang mulu salah satunya Melanie. Betul. Jadi kayaknya dari 12 bulan mungkin sepertiganya tuh ada gua di pagi gitu, entah gua siaran sama Melanie atau gua siaran sama Iksan. Tapi setahun itu, gara-gara setahun itu, gue jadi berani, gue siaran sama siapa aja berani gue. Gara-gara karena secara irisan tuh kan jauh banget itu sebenarnya. Tapi gue bisa ngelewatin itu sih. Tapi kalau buat gue ya, kenapa ada partner yang works, ada partner yang nggak works? Kalau menurut gue Patra nih pasti bisa sama semua orang karena Patra ini adalah tipe orang yang memfasilitasi. Iya. Misalnya contoh, ada partnernya for whatever reason, misalnya dia pengen ngejokes tentang hantu. Instead of berdebat apakah hantu itu ada, kayaknya Patra, oke, kalau gitu gimana gitu. Nah, sehingga Patra tuh cenderung lebih bisa ke siapa aja. Kang Dika juga tipe yang kayak gitu. Kang Dika bisa gua juga tipe yang gini. Yang enggak siapa, Cok? Yang enggak siapa? Gue nungguin nih. Yang mana? Yang enggak akomodir lu. Enggak ada. Karena untungnya pada saat itu di Os Radio juga waktu gue pertama kali diituin sama Aji Sabah, disatukan sama Aji Sabah, gue ngomong sama Aji, gue bilang gini, Ji, sebenarnya kan kita ini bertemu kan bukan karena gue milih lu milih gue. Kita ini bertemu karena ada orang kreatif di belakang yang merasa personality gue, kalau digabungin sama personality lu bisa menjadi sesuatu. Ya, tapi karena kita udah di sini, udah gaji keluar apa kontrak keluar, ayo kita bekerja sama, ayo kita ketemu di tengah, gue bilang. Karena terus terang gue susah nih untuk cari, karena humornya itu humor yang begitu, bukan jelek tapi bukan tipe gue gitu. Dan akhirnya memang penyiar tuh emang rada tipikal kalau kita pikir-pikir ya. Iya. Dan nggak jelek dan nggak salah gitu. Cuman maksud gue akhirnya daripada gue memperburuk keadaan saat itu dengan tetap set up punchline, rule of three dan yang lain-lain, akhirnya gue yang bilang kita mendingan cari di tengah aja, Ji, menurut gue, supaya kan kalau acara ini juga nanti banyak yang denger kan, gue untung lo untung gitu. Ya udah akhirnya gue yang mulai mengakomodasi gitu. Tapi pada akhirnya diganti sama Muslim tuh gara-gara apa? Karena ternyata Aji Sabah ini menemukan jenjang karir yang lain di Global FM.
Oh iya dipindah ya. Dibajak. Betul. Aji pindah ke global dan ternyata itu momen yang emosional buat Aji karena tanpa diduga-duga dia itu menjadi akrab dengan gua. Mungkin gini, banyak orang nggak tahu dan gua nggak perlu menjelaskan. Terlepas dari gue seolah-olah casual, sebenarnya kalau tujuannya untuk kita buat project, biasanya gue orangnya cenderung ngalah kok, gitu. Sehingga akhirnya mungkin si Aji ini jadi lebih merasa, oh anjing Cok, gue pertama kali ketemu lu tuh, akhirnya dia pindah, dia sedih. Dan Os waktu itu bingung, siapa nih yang mau disatuin sama Coki Pardede? Terus gue bilang, kan gini nih, program-program lo udah terbukti yang didengar cuma yang pagi doang, yang lain gak didengar. Jadi lo tuh gak works, gue bilang. Trust me, tarik Tretan Muslim, gue bilang. Siapa orang ini? Loli, waktu itu kan gue kasih contohnya tuh konten ini, setan-setan. Dilihat kan nama itunya radio, konten apa ini? Gitu. Terus gue bilang, gini, lu daripada lu Adri dan Watmaja lagi yang disuruh menentukan. Galak bener tuh orang. Galak. Daripada lo challenge, mendingan nanti biar numbers yang berbicara, gue bilang. Ya udah kita lihat aja Cok gitu. Gue itu pertama kalinya tuh gue ngomong karena nggak tahu ya, paling nggak di pengalaman gue apakah pengalaman gue mewakili kalian semua, kayaknya sih enggak. Tapi di pengalaman gue kadang tuh ada produser-produser radio, orang-orang di balik situ yang mereka merasa no better pasarnya, padahal menurut gue mereka udah nggak relevan aja. Dan mereka nggak mau ngelepas posisi itu ke orang yang lebih relevan. Tapi itu benar banget sih. Kita semua tahu ini internally di radio masing-masing. Capek kan kalau mau ngedebat gitu kan, kayak misalnya lagi meeting terus tiba-tiba nanti kita ada program gini. Nanti selesai meeting, kenapa ini ditampilin? Ini kan begini, tapi kita nggak mau ngomong anyway. Gitu. Menurut gua masalah radio itu sebenarnya. Ya, lucu juga ya. Dan masuknya Muslim ya, gua asumsikan, termasuk Coki sih ke OS itu mirip kayak Kemal ditarik ke Gen FM. Kemal tuh namanya duluan kan, namanya naik, stand up comedy ditarik. Padahal dia nggak punya latar belakang siaran kan, Pak? Dia sempat di Mustang sebelumnya. Sama gua. Bener bangsat, bener sama Randika Jamil. Iya. Jadi gua pertama kali siaran di Jakarta tuh bareng sama Kemal. Gimana tuh? Apanya? Yang gimana, Ji? Rasanya? Ya, sudah tentu. Sudah kan tentu gini ya, aneh dong. Kan enaknya gini ya, kalau partneran itu kan partneran sama YSN, orang yang YSN, ya kan. Kemal tuh kadang-kadang no, patah gitu kan mau bicara sama dia tuh. Enggak. Jadi gitu. kalau menurut gua Kemal tuh kadang bisa YSN, tapi lebih seringnya timingnya off. Iya. Kemal tuh gitu. Jadi ini udah nggak, comedic timingnya udah nggak ada nih. Udah lewat gitu. Nah dia masuk gitu, dia paksakan, akhirnya jadi gitu. Sering sekali. Ini lucu banget loh Cok, karena mereka berdua ini pernah siaran sama Kemal, tahu nggak enaknya, tapi masih podcastan bertiga. karena memang gini, nggak enak secara pribadi itu berbeda dengan menghasilkan secara ekonomi memang. Betul. Tapi kan Kemal aja sekarang ngaku dirinya sekarang nggak laku Cok. Iya. Enggak, tapi menurut gue ya Kemal sih, menurut gue memang dia punya pasarnya sendiri aja gitu. Gue beberapa kali waktu itu bikin podcast sama Kemal, terus gue interview tentang sebuah topik ke Kemal gitu, memang jawabannya aneh sih. Tapi menurut gue itu kembali lagi ke kita yang nanya gimana neck-nya untuk balikin itu jadi lucu aja gitu. Paling ya gue bilang. Itu kalau dengerin podcast Ancur, itu gue sebenarnya ngerasa kadang-kadang tiga yang lain tuh suka jahat sama Kemal. Betul. Kemal dipatahin mulu, Kemal aduh kayak Kemal manjing semuanya nih, mereka mentang-mentang senior aja. Tapi waktu itu lu ngeklik waktu sama Kemal di Gen tuh ngeklik, Pat? Gua. Lumayan kan tuh, ada 2 tahun? Enggak nyampe setahun. Waktu itu sama tuh. Iya, nggak nyampe setahun karena waktu itu si Kemal tuh lagi di YouTube-nya banget tuh. Itu kan. Iya. Kemal masuk tuh eranya dia GGS kan. Jadi pas lagi hype-nya banget tuh YouTube. Yang film-filmnya di bioskop itu kan ya, benar nggak sih gue? Iya, betul. Kemal Makata Saya. Ya, gitu-gitu era itu. Terus era misalnya dia harus jadi ambasadornya NBA ke Amerika sebulan, yang jadi banyak on-off-nya gitu. Jadi kayak dari manajemen juga dari manajemen juga udah susah nih ngasih kelonggaran dan lain-lain. Akhirnya
selesai aja kerjasamanya. Itu bahasa halus dipecat ya sebenarnya, tapi ya gitu. Gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih radio tuh posesif banget sama penyiarnya, apalagi kalau penyiarnya udah sukses? Iya. Karena dianggap aset, dianggap gue yang jadiin. Betul. Iya. Malah kadang-kadang suka dipaketin kalau nge-MC. Betul. Iya. Sering banget itu paketan job-job. Apa ini job-job food court ya kan? Iya. Anjing job food court. Gue dulu ya siaran pakai mobil OS tuh di tempat-tempat nggak umum, kayak misalnya di depan kampus, di lampu merah. Iya. Apa on the road gitu. Asli. Ya udah sih. Ya menurut gue kadang hasil-hasil kreatif yang wadididau kayak gini nih kadang ya udahlah. Tapi menempa mental banget tuh. Serius. Sangat menambah mental sih. Sangat menambah mental. Soalnya itu radio tuh emang kadang-kadang paling ya antara kreatif atau mengada-ada cara untuk mereka ada engagement sama audiensnya, karena mereka kan on air terus tiba-tiba turun ke kampus lah. Betul. Aneh-aneh banget, pinggir jalan. Pada zamannya mah gila-gilaan. Betul. Tapi lu ini kita semua ya, kan kita semua kan datang dari siaran radio, tapi kita sekarang semuanya podcast. Cuman satu orang yang masih siaran radio. Iya, gua itu. Kenapa? Ngapain lu? Pertama masih gajinya gede kayaknya ya. Iya, gede. Betul ya. Ngeri. Kalau di gede, Patra. Kalau di liga kan kebetulan alhamdulillah klub saya kayak Real Madrid gitu. Jadi meskipun gue di cadangannya Benzema gitu, tapi kan gue di Real Madrid gitu. Yang kalau angkat piala gue ikut angkat piala juga. Jadi belum ada alasan gue cabut sih sebenarnya kalau gue. Lu 15 tahun loh, Pat. Berapa? 15 tahun. Tahun ini gue tahun ini di radio 15 tahun, di Gen gue 12 tahun berarti. Dika berarti berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Gua 11. Gua tuh masih ada 2 ambisi lagi sih sebenarnya kalau di radio. Kenapa gue juga belum mutusin untuk berhenti? Pertama, ada satu orang yang pengen banget gue interview dan belum kesampaian sampai sekarang. Karena gue kan kalau di Gen itu kan maksudnya barometer musik Indonesia gitu, dan semua musisi itu pasti yang interview 95% tuh pasti gue. Oke. Selama 7 tahun terakhir ini, jadi hampir semua musisi itu udah gue interview. Nah, gue tuh tinggal pengen interview satu orang lagi sebenarnya, Iwan Fals. Iwan Fals, karena kayak setahu gue, Om Iwan tuh pemilih untuk diinterview. Lu lihat aja di YouTube, dia tuh jarang sekali diinterview orang kan. Iya, betul. Jadi kayaknya ambisi gue tuh satu lagi ya siaran pagi sih. Udah cuma 2 itu doang sih kayaknya yang. Sorry Patra, lu belum pernah dapet siaran pagi, men. Sombong banget. Belum pernah. Belum pernah. Karena menurut gue lu tuh termasuk orang yang diperhitungkan di radio, men. Belum pernah. Karena kalau misalnya kayak sekarang kayak gue di Gen, Mahaka tuh turnover penyiarnya tuh beda sama radio lain sih. Lama-lama semua. Iya benar. Iya, karena gajinya gede-gede banget. Kayak kenapa gue belum siaran pagi aja, misalnya gue di Gen 12 tahun, penyiar paginya Kemal Mokhtar tuh dari awal 14 tahun di Gen masih siaran pagi. Ronald Tika juga dari zaman pertama kali. Betul. Gila, memang enggak. Jadi memang turnovernya nggak secepat radio lain sih gitu aja. Mesti didoain meninggal dulu salah satu. Sebenarnya ada loh cara-cara lain yang bisa loh. By the way, gue jadi penasaran deh. Tiga-tiganya deh. Nanti gue cerita cerita deh. Kita kan semua punya ada orang di interview yang ini interview memorable banget nih orang ini gitu kan. Ada banyak. Tapi sayangnya kita cuma punya satu nama untuk setiap orang nih. Gue Krisyo waktu itu. Gue lupa dia lagi promo apa. Aduh banyak sih memang banyak. Gue inget salah satu yang berkesan harus diakuin adalah Ivan Gunawan. Waktu zamannya lu tahu nggak ada film ya? Kalau nggak salah nih filmnya. Aduh siapa PH-nya terkenal banget pada zamannya. Filmnya Dimas J. Yang isinya tuh ada banyak banget orang. Ada Ivan Gunawan baru pertama kali muncul di situ. Ada Indra Bekti. Cinta 24 karat bukan? Bukan. Ada lagi posternya tuh fotonya dari atas, semuanya pada pakai pakai kaos putih, bawahan jeans. Pokoknya itu film terkenal. Nah, gue pertama kali ketemu Ivan Gunawan di situ, diteleponin mulu lagi sama Ivan Gunawan habis itu. Tapi Bang Panji, ada apa lu dengan orang-orang yang seperti itu? Lu punya karisma tersendiri. Gua gini. Sampai sekarang teman-teman gua yang gay
sangat yakin gue tuh gay. Antara gue gay atau menurut dia gue belum meletek aja. Kadang-kadang saking mereka yakin ya, gue sekarang suka mikir, apa iya gue gay? Gue juga gak tahu. Tapi banyak banget teman-teman gue yang gay, terutama sahabat-sahabat gue dari lama tuh, sampai sekarang tuh masih mikir ini si Panji bentar lagi aja. Tapi di luar itu, interview yang paling gue berkesan itu adalah Chrisye, karena Chrisye aja. Almarhum Chrisye aja. Oke, kalau misalkan Randika Jamil, satu orang yang waktu itu diwawancara sama lo dan berkesan for whatever reason, bisa karena orangnya gede, bisa karena harinya kocak, apapun. Banyak sih, tapi yang paling gue berkesan sih, yang banget berasa ya, yang lumayan lah, Risa Sarasvati. Oh, Risa Sarasvati. Oh, wow. Iya. Kenapa tuh? Iya, dia satu-satunya yang gua interview terus bercandaannya mau ngirimin pocong ke rumah. Kan ya males ya, anjing. Males banget. Mana bisa males lagi dia. Banget. Iya, itu dia kan. Kita tahu. Jadi gue tuh pertama kali nginterview dia memang, kan dia waktu itu ngeluarin si albumnya yang Sarasvati itu ya. Album pertamanya yang ada lagu Story of Peter. Yeah. Nah, itu kan tahu gua. Itu kan ceritanya kan sangat beredar, mistisnya sangat berasa sekali gitu kan. Nah, dia nyanyi live? Enggak nyanyi kebenaran. Untungnya enggak nyanyi. Tapi dia setiap di interview, nah kalau interview kan duduk depan-depanan ya. Ya. Dia tuh selalu ngelihat kanan gua, enggak ngelihat ke mata. Anjir, ganggu banget loh itu menurut gua. Kayak Risa, mata gua di sebelah kirinya ya. Boleh lihat mata enggak? Gitu-gitu gua. Terus abis itu, nah kan males. Terus abis itu gue bercanda. Kayak gue lagi ngomong. Ini lantai 8 kan? Oh enggak. Masih di Bandung gue. Oh di Bandung. Masih di Bandung, masih di OS. Terus pas abis itu gue lagi bercanda. Gue ketawa, dia diem. Setelah itu dia bilang, gue juga boleh bercanda nggak? Ya boleh Risa. Gue boleh kirim pocong nggak ke rumah kamu? Oke, kirim lagu saja, tidak usah kirim pocong dong. Langsung masukin lagu gue. Anjing, males banget Risa Sarasvati. Ya kalau misalnya ada statement yang bilang anak indigo dibully ya karena kelakuan seperti itu ya. Masyarakat tidak semuanya kegiatan pembulian kepada anak indigo itu sangat tidak. Ya kalau Anda dikirim pocong ya Anda bully dong. Coki, lu siapa Cok yang pernah lu wawancara yang menurut lu? Ini, gue mungkin punya perspektif unik tentang musisi-musisi yang diwawancara. Os juga lumayan banyak musisi-musisi besar yang diwawancara di sana. Nah, tapi ini nih, buat gue, biasanya gue pernah wawancara kayak misalnya kayak Drive, gitu-gitulah. Yeah. Dewa pernah, pas segala macam. Once pernah waktu itu. Cuman masalahnya mereka itu datang untuk mempromosikan karya sesudah greatest hits-nya mereka. Oh. Sehingga yang gue lihat adalah orang-orang has been. Dan lo tahu nggak betapa sulitnya buat host untuk bisa merasa bahwa mereka tuh masih asik. Ngerti nggak? Anjing lu Cok lu. Gak ada hormatnya lu. Nah, tapi maksud gue gini, terlepas dari prestasi mereka dulu ya, tapi kan mereka datang bukan untuk karyanya yang dulu, Bang Panji. Ngerti kan maksud gue? Mereka datang tuh untuk karyanya yang sekarang. Dan misalnya contoh deh, kita sebut ada, ya tapi kalau gue sebut nama jadi masalah nih. Yo, sebut bisa solois atau band. Misalnya contoh ada band The Fly. Kalau misalnya kita ngomong The Fly kan yang kita ingat kan Ku Ingin Terbang dong. Iya. Iya kan? Nah sekarang gini, Five Elephant in the Room membahas Ku Ingin Terbang, sangat besar dibanding karyanya yang sebelumnya saya dengar nggak enak juga gitu. Dan itulah kadang yang jadi masalah pada saat gue ketemu artis-artis yang ada di radio, karena nggak semuanya karyanya sebagus karya sebelumnya. Dan yang paling wadaw dari semua itu ada satu, namanya Pilot Band. Lo pasti pernah dengar. Tahu. Jadi ada namanya Pilot Band. Gini. Nama bandnya saja sudah Pilot Band dan what do you expect gitu. Itu nggak masalah. Tapi waktu itu gue tanya, jadi gimana Mas? Jadi kan kita kan harus ada minat pribadi dong. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli dan kita ingin tahu di mana sih ini albumnya ini bagus. Gue tanya, jadi ini pembuatannya terinspirasi dari apa? Lagu-lagu ini berapa? Ya, kita memang bikin album ini memang karena kita mau bikin aja gitu. Dan nggak dieksplor pertanyaannya. Maksud gue gini,
untuk bikin acara itu seru karena namanya aja pilot band aja gitu udah sebel. Tolong dibantu dong, paling tidak kalau ditanya dia meng-breakdown berapa pertanyaan gitu. Dan kadang tuh artis-artis kayak gitu tuh kadang pengen gue teriakin kayak, lu sadar gak sih lu datang ke sini tuh untuk mempromosikan ini lo album lo gitu, dan mereka tuh kadang menyerahkan itu ke kita, padahal mah kita harusnya itu mereka, ngerti kan Bang maksud gue? Iya. Datang kayak ini enak loh lagu kita gitu, enggak, mereka tuh datang diem gitu, terus berharap kita yang excited dengan lagu mereka yang sebenarnya nggak enak-enak banget gitu. Jadi makanya buat gue, tapi memang yang gue belajar adalah ini, aura intimidasi musisi itu gila memang. Sehingga akhirnya misalnya ada Once Michael gue ketemu, wah gitu legend di mata gue kan, starstruck. Tapi begitu gue sudah bisa mulai menghandle beliau, kita bisa ngobrol apa segala macam, akhirnya ke depannya yang gue pelajarin adalah gue udah pernah sama Once, berarti yang lain harusnya nggak bikin gue terintimidasi. Gitu sih kalau gue. Iya benar, kadang-kadang artis tuh datang tuh moodnya tuh nggak jelas banget. Gue inget gue sama Tike, sekarang penyanyinya udah nggak nyanyi lagi. Dia nggak pernah ngomong, nggak pernah senyum sepanjang wawancara. Dia masih baru waktu itu. Terus gue sama Tika sampai pura-pura baca SMS, padahal nggak ada. Ini ada SMS yang masuk. Katanya kamu kok suara nggak pernah senyum sih, nggak terdengar ramah gitu. Padahal nggak ada. Kita cuma pengen bilang, lu kenapa sih nggak ada senyum-senyumnya gitu? Karena kadang-kadang bawaan mereka tuh kenapa lagi. Gue geser ke Patra, siapa orang yang paling, dan lu banyak kan interview, siapa yang paling lu suka gitu? Gue kalau suruh milih satu, gue sebelum gue terangin satu, gue tuh kenapa gue sangat cinta dengan radio, apalagi radio gue yang sekarang, karena banyak ini musik Indonesia. Gue tuh akhirnya banyak interaksi dengan ini, hero-hero masa kecil gue, atau nggak lo? Itu has been kalau katanya Coki itu. Anjing Coki emang nggak ada hormatnya sama masa lalu orang. Tapi masih legend lah statusnya, misalnya. Legend. Gue 2 kali interview slang di Potlot. Maksud gue kan dulu gue sangat mendengarkan slang. Di Potlotnya langsung. Jadi kayak anjing. Abis itu karena ya udah dulu dengerin band ini, abis itu lu ternyata bisa interview terus di markasnya langsung, terus interview Mas Ahmad Dhani. Dan ternyata Mas Dhani tuh buat gue salah satu artis yang kalau lu tanya dia akan jawab aja udah gitu. Ini zaman sebelum pecinya tinggi banget ya? Zaman sebelum politik, zaman The Rock dia waktu itu. Maksudnya kalau ditanya, Mas lagu ini gimana, dapat waktu itu bikinnya gimana? Dia bisa jawab, enggak, gue waktu itu lagu ini gue nyontek dari lagunya ini. Dia bisa sesimpel itu, bisa seterbuka itu. Buat gue kayak seru juga ya. Ini salah satu contoh trivia lagu Aku Bisa Membuatmu Jatuh Cinta. Itu kan gue tanya itu tuh sangat bagus banget, gue bilang. Tapi lu tau nggak? Dia bilang gini. Tapi lu tau nggak lagu itu gue nyontek dari siapa? Dari lagunya Bonnie Raitt. And I can make you love me if you don't. Dari situ. Dari situ dia bilang, beda banget. Kan and I can make you. Itu kan kalau diartin aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Jadi cuma ditranslate doang liriknya, bukan nadanya, liriknya. Jadi kan maksud gue kan ada beberapa musisi yang kayak iya gue tercipta gini. Enggak, maksud gue kalau lu terinspirasi bilang aja, nggak apa-apa juga gitu kan. Betul. Bukan sesuatu yang ditutup-tutupin gitu. Maksud gue di situ gue sangat anjing nih Ahmad Dhani ini gitu. Banyak, misalnya gue akhirnya bisa, gue dulu sangat dengerin Gigi, akhirnya bisa nemenin mereka konser di Hong Kong. Terus Sidul, buat gue itu pencapaian tertinggi gue di radio. Dulu gue sangat nonton film Sidul, akhirnya gue bisa diajak premier film Sidul di Belanda. Lu kebayang Sidul kemarin? Lu kebayang nggak? Lu ke Red Light District bareng Koh Ahong. Itu gue tulis presisi di materi stand up special show gue kedua. Gue ke Red Light District sama Koh Ahong, pulangnya habis makan brownies, duduk depan Mandra. Lucu gak? Lucu banget. Habis makan brownies duduk depan Mandra lagi. Depan Bang Mandra. Anjing, itu lucu banget. Itu. Tapi kalau disuruh milih satu momen interview yang paling sampai sekarang, itu pernah gue post di Instagram gue juga, dan gue rasa sih si artisnya nggak akan keberatan gue ceritain. Elo, gue tuh pernah interview Elo
dalam kondisi kayaknya dia nggak sadar. Iya. Pada zamannya sering banget tuh dia emang. Betul. Ya, gue juga pernah waktu itu interview dia. Iya. Gue ngomong apa dia nggak jawab. beres. Iya, beres. Nah, momennya tuh waktu itu dia interview di Gen ya. Di Gen itu live full band. Jadi kan main dulu, direkam, abis itu baru interview. Jadi ini taping sebenarnya nggak live. Yang pas lagi main itu, gue nggak tahu dia playernya salah atau apa. Jadi marah-marah mulu. Sejam ada tuh cuman 2 atau 3 lagu. Jadi dikit anjing, bangsat, teriak-teriak di lounge. Lu tau lounge-nya Gen FM? Iya, tahu gue. Itu teriak ngentot, anjing gitu-gitu. Jadi kan satu kantor ngeliatin kan. Yang harus interview gue, kebayang nggak lu harus menghandle anjingnya artis kayak gini, gimana cara wawancaranya gitu kan? Anjing. Abis itu udah tengah-tengah lagu, jadi dia udah akhirnya udah main semau dia, dan akhirnya dia saking keselnya buka baju. Jadi di tengah-tengah lounge radio dia buka baju. Lu kebayang nggak sekeos apa kondisi kayak anjing ini gimana cara bikin interview ini masuk nih? Kayak akhirnya sejam selesai, udah selesai taping rapi, akhirnya dia tetap masih dalam kondisi marah. Anjing nih, gue mikir anjing gimana cara masuknya nih? Ini orang tetap nggak mau pakai baju, jadi sama label atau manajernya gue nggak tahu kayak lo pakai baju lo gitu. Nggak mau, gue nggak mau pakai baju gitu. Akhirnya kayak wah anjing nih gimana cara interview ini? Ya udah deh gue beres. Lo, gue buka baju juga, jadi gue interview lo dalam kondisi gue nggak pakai baju juga. Gimana caranya gue harus satu frekuensi? Anjing, gue nggak tahu nih substance-nya dia apa, tapi gue harus satu frekuensi nih. Gue buka baju, akhirnya interview itu selesai karena jadi inilah apa namanya cair. Kayaknya 2-3 bulan dari situ dia ditangkap sih. Saya ingat gue. Gak lama dari itu dia ditangkap tuh. Karena mungkin BNN mencurigai kenapa dia buka baju di panggung. Itu di radio. Karena satu-satunya artis yang promo buka baju cuma dia kayaknya. Gokil. Sebelum gue tutup, gue cuma penasaran ini singkat aja, penasaran doang aja karena setahu gue setiap radio ada setannya. Ada setannya. Ini dia. Arik FM Bandung ada setannya. Arik FM Bandung setannya ekstrim. Dulu waktu zamannya gedungnya masih belum jadi radio, tetangga itu sering cerita dari di Ponorogo 54 sering ada orang teriak kesakitan tapi kosong rumahnya sebelum kami masuk. Sarinah lantai 8 cerita setannya nggak putus-putus. Nah kalau Sarinah gue udah tahu, jadi nanti Patra gue minta dari Gen aja ceritanya dari Gen. Nah siapa namanya Randika Jamil Os Bandung, gue nggak pernah dengar ceritanya. Ada nggak Os Bandung ada nggak setannya? Kebetulan iya betul, saya pernah bertemu dengannya. Hah? Bertemu? Yang cewek pakai baju merah itu bukan? Iya betul. Lah di Sarinah 8 juga ceweknya pakai baju merah setannya, anjing. Setannya seragamnya sama atau gimana nih? Iya, mungkin franchising baju kan kita nggak pernah tahu. Gimana ceritanya? Ini kita udah sejam lebih tapi singkat aja ya pengalaman. Iya. Ya udah. Jadi kalau yang di Os Bandung tuh bahkan ada satu lagu yang jadi urban legend itu tidak boleh diputarkan. Nome Ames. Karena betul Nome Ames. Ini kalau diputerin dia muncul. Oh ya? Gitu. Iya, Setan Spanyol. Ya, mungkin dulunya penari salsa, kita tidak tahu. Enggak, men. Itu tuh lagunya, liriknya kalau lo bedah, itu horor. Iya, jangan cintai aku kan. Jangan cintai aku, karena dia udah sekarat mau meninggal. Gitu. Iya. Ini ngeri bener. Gitu. Jadi dia baju merah, pokoknya pakai baju merah lah. Sampai sekarang masih nggak boleh mainin lagu tersebut di Os Bandung. Seingat gua terakhir ada yang muterin, dia lari dari studio keluar. Dia muterin, terus dia lari, gitu keluar. Oke, gua udah mulai takut sendiri. Kita mulai geser ke Coki Pardede dulu deh. Nah, kalau di Os Radio Jakarta itu yang horor itu di tempat ruangan siaran di lantai 3. Jadi desas-desusnya di situ tuh ada semacam pocong yang memang bersemayam di tempat akustikan band-band gitu. Jadi belum masuk studio ya? Iya, gue tahu tuh tempat tuh, bangsat. Iya. Jadi waktu itu ceritanya adalah operator dia masuk ke sana, datang. Ya seperti orang pada umumnya kan kalau masuk ke tempat-tempat gitu kan udah malam kan bilang assalamualaikum, terus ada yang jawab waalaikumsalam, heboh gitu. Terus memang di Os Radio itu gue nggak tahu kenapa ya, memang vibe-nya tuh horor sih, memang vibe-nya. Tapi kalau gue sendiri karena gue programnya pagi dan sore, gue nggak pernah mengencounter apa yang orang-orang bilang di situ.
Udah gitu doang sih. Cerita aja ya. Oke. Kalau Patra di Gen? Kalau urban legend-nya tuh Radio Mahaka tuh dulunya di Imperium tuh adalah klub. Klub kalau nggak salah. Jadi ada desas-desus lagu urban legend, ada yang pernah pernah matilah di klub itu. Jadi konon katanya sih ada di situ. Cuman kalau cerita horornya nih, ini sebenarnya nyari penyakit juga sih. Gue lupa tahun berapa ya. Waktu itu Gen bikin ini Halloween, ngeset satu radio jadi rumah hantu, ngundang pendengar datang jadi rumah hantu. Sompral itu mah. Iya, jadi di set bener-bener kayak ini, jadi pintu masuk, keluar kayak kayak rumah hantu. Iya, kayak rumah hantu gitu, terus keluar nanti pintu keluarnya di samping gitu. Itu rame banget, pendengar tuh ngantri. Lu kalau pernah ke Gen kan parkiran basement tuh, itu parkiran basement ngantri banget tuh. Gokil. Dari siang sampai tadinya harusnya sampai jam 9. Cuman pas abis maghrib itu tiba-tiba kan setannya kan orang ya, SPG gitulah ya, gitu kayaknya orang-orang. Tiba-tiba abis maghrib semuanya kesurupan massal. Bangsat. Anjing serem banget, men. Iya, kesurupan massal. Serem banget, men. Jadi teriak, antrian akhirnya dibubarin. Mohon minta maaf saat itu. Gue lupa tahun berapa tuh. Pokoknya ditiadakan waktu itu. Minta maaf karena kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Jadi yang tadinya jadi kuntilanak beneran jadi kuntilanak. Aduh. Gue ngeliat jadi mereka akhirnya semua dibawa ke ruangan meeting gitu, terus gue kayak ngeliat dari luar kayak lagi disembuhin yang teriak-teriak gitu, kayak anjing, itu pertama kali gue liat orang kesurupan sih, gue anjing, cewek-cewek, nanti udah pindah yang ini sembuh, diam, pindah ke situ yang gitu-gitu, itu lama banget tuh, hampir jam 10, jam 11 malam tuh dari maghrib. Masih misteri sampai sekarang, kenapa kesannya tuh, kenapa semua radio tuh ada yang kayak gitu-gitu tuh, gue juga nggak ngerti. Gue pernah dijelasin sama paranormal. Katanya, karena ada gelombang nih, ada ini. Gue dengar itu juga. Pemancar, ada pemancar. Terus katanya pemancar itu katanya memberikan gelombang-gelombang yang menarik mereka, katanya gitu. Semacam lalat terhadap lampu biru ya. Lampu. Stuck gitu. Ya, gue juga sering dengar itu. Walaupun prediksi gue, tapi nggak juga sih. Ada banyak sebenarnya yang selalu ada cerita-cerita kayak gitunya, kayak kalau rumah sakit mah udah pasti ya, radio. Tapi sebenarnya ini juga kantor dubes tuh di Indonesia ataupun luar negeri tuh cerita setannya ada mulu for whatever reason gitu. Tapi salah satu ini kalau ada yang dengerin ini dan anak radio, coba cerita deh setan di radio lo kayak apa, pasti ada, semuanya ada ceritanya. Sama ini satu cerita hantu yang selalu ada di semua radio. Di program horor pasti yang telepon ada yang pernah setan. Iya. Udah mati atau udah mati request. Iya. Itu kayaknya ini deh lebih ke gimmick deh kayaknya tuh, karena andalan ini juga salah satu, ini gimmick radio khas banget. Pura-pura udahan. Ingat nggak? Hampir semua radio ada pura-pura udahan. Gua aja pernah mesti ini pura-pura udahan. Ada aja kayak gitu. Itu jadi selalu, dan program yang selalu ada setiap radio, program request sudah pasti, program cinta, program setan. Betul. Tapi program setan udah nggak boleh sekarang kan? Oh gitu ya? Nggak boleh karena KPI. Dulu penjaganya PRSSNI sih ya. Kan kayak dulu kan kayak cerita di TV. TV aja udah nggak boleh kan sekarang? Iya benar. Setan-setan di radio juga udah nggak boleh sekarang. Iya. Setannya dulu artis soalnya. Dulu radio di Bandung pernah ada yang masuk ini tau, penangkap hantu itu tau, acara. Oh iya, pemburu hantu. Iya, pemburu hantu. Cerita hantu di radio itu adalah salah satu program terbaik yang pernah. Iya, benar. Dia punya pendengar sama kayak podcast hantu-hantuan, itu punya pasarnya sendiri itu. Karena tuh lu tuh nggak gini, lu pada saat denger di radio apalagi malam-malam, imajinasi lu yang bermain. Jadi hantunya jadi lebih serem sesuai versi kita, men. Jadi makanya sebenarnya ada 3 sih programnya. Program cinta, program hantu, sama program sange-sangean. Suka ada tuh radio tuh. Yang dulu ada tuh di Hard Rock tuh. Augie Fantinus sama siapa gitu. Rahma Umayyah kalau nggak salah. Di OS juga ada. Yang Ardan juga ada tuh. Tapi gue tuh paling sebel dari 3 program itu jelas program cinta-cintaan gue sebel. Karena biasanya penyiarnya pengen kita tampol ya. Sebel. Karena itu dia ngasih nasihat ke orangnya, kita tahu dia juga fuck up gitu loh. Jadi maksud gue kayak ya nih. Oke, gue mau tutup karena udah sejam lebih dengan cerita favorit gue soal penyiar cinta-cintaan.
gua mungkin lu pada bertiga udah dengar cerita ini, cerita favorit gua soalnya, jadi gua taruh aja di sini. Gua satu kampus sama Aryan desain produk, gua desain produk, gua 97, dia 94. Seringai ya. Aryan Seringai, betul. Jadi di studio desain produk itu kalau begadang tuh bareng-bareng, cuman dibedain sekat. Angkatan gue, angkatan di atas gue, jadi kita bareng-bareng. Nah, kalau ada satu orang nyalain radio, satu studio tuh dengar radio yang sama. Nah, waktu itu ada sebuah radio yang penyiarnya tuh penyiar cinta yang ya, cowok cewek nih, cowok. Tone down gitu ya. Iya. Ya, kalau misalkan kamu ingin mendapatkan gitu-gitu kan. Nah, terus pas kita lagi denger, dan waktu itu zamannya gua, ya Allah. Ya mohon maaf yang lagi nonton atau terutama mendengar tiba-tiba ini, gue tiba-tiba mati lampu. Sorry banget ya, gue juga nggak tahu kenapa. Padahal udah ngomongin setan, ya Allah. Ya kita buru-buru ya. Gue tuh bukannya percaya hantu, tapi gue nggak tahu kenapa. Gue tuh takut sama ini imajinasi gue sendiri. Tanggung, gue mau closing. Ntar dulu ya. Apa lu masih di mute? Masih di mute lu? Di mute. Ini sebelum closing, ini karena ada Randika Jamil. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, live IG sama Randika Jamil. Tiba-tiba. Nih, gue pernah live IG sama Randika Jamil. Di rumah gue tiba-tiba ada suara anak kecil. Padahal isi rumah gue udah pada Stop. Enggak, ini bukan salah Randika Jamil, ini salah Risa Saraswati. Kayaknya bener pocong. Stop. Gila nih, sampai ngebikin Patra sama Coki tukeran loh, gokil loh ini. Stop. Tanggung. Gue mau closing. Sebelum gue closing, gue mau cerita ada hubungan. Sebenarnya ceritanya udah nggak horor ini, ceritanya lagi hubungannya sama cinta-cintaan. Jadi intinya gini deh. Kita lagi dengerin seorang penyiar ini lagi cinta-cintaan, kan nyebelin kan karena so ganteng, so asik segala macam. Tiba-tiba, dan waktu itu, zaman itu nih, pas kepotong tuh pas gue mau ngomong ini, zaman itu tuh belum ada operator untuk nerima telepon. Jadi penyiar yang terima telepon. Jadi ketika ada tanda telepon masuk, biasanya langsung dibuka, langsung ngomong, jadi nggak bisa disaring. Waktu itu penyiarnya lagi buka request, kemudian masuk. Halo, selamat malam, mau request apa? Penyiar kontol. Mati. Anjir. Itu Aryan ini nelfon. Belum. Aryan ketawa-ketawa di samping gitu. Terus udah gitu, lucu banget tuh. Udah gitu, udah kan, langsung lagu. Terus udah gitu, tiba-tiba lu tahu orang Bandung, usil, denger itu, tiba-tiba kepancing. Si penyiar yang buka request lagi, orang kedua masih kayak gitu. Halo, boleh request nggak? Ya, mau request apa? Penyiar ngentot. Gitu kan. Terus Aryan ketawa-ketawa. Aryan telepon, penyiarnya ngangkat lagi. Penyiarnya nanya, halo? Ya nih saya dengan siapa gitu. Iya mau request, saya mau request. Tapi tadi siapa sih kok 2 kali ngomongnya ngaco banget? Iyalah biarin lah tuh anak muda biasa kayak gitu. Saya bilang, iya nggak tahu tuh pendengar kontol. Langsung dimatiin sama dia. Itu respect sekali Aryan Arifin. Ya itulah penutup dari episode kali ini. Coki terima kasih, Randika terima kasih, Patra terima kasih atas ceritanya. Sorry kepanjangan, sorry mengganggu waktu istirahatnya. Dan untuk semua orang yang masih di dunia radio, percayalah bahwa dunia radio itu ngasih manfaat yang sangat baik untuk kami. Betul. Moga-moga bisa ngasih manfaat yang baik untuk lu juga. Tapi kalau misalnya lu udah mulai terasa terlalu dikotak-kotakan pembicaraannya, dunia podcast menanti Anda. Long term conversation. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye. Bye.